Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, Ibu dan rekan-rekan akan membahas tentang materi perbandingan. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, Ibu akan memperkenalkan rekan-rekan Ibu. Yang pertama, ada Ibu sendiri, yaitu Yuni Saprihartina. Kemudian pemateri kedua, ada Ibu Dian Purwati. Pemateri ketiga, ada Ibu Roisa. Dan pemateri terakhir, ada Ibu Nia Karnia. Pada pokok pembahasan perbandingan akan dijelaskan tentang pertama, skala, pengertian perbandingan, perbandingan seharga, perbandingan berbalik harga, penghitungan perbandingan seharga, penghitungan perbandingan berbalik harga, perhitungan dalam kehidupan sehari-hari, serta latihan dan penutup. Oke, langsung kita ke pendahuluan. Anak-anak kelas 10, apakah kalian pernah bertanya, kenapa sih kita mesti belajar perbandingan? Apa sih manfaat kita belajar perbandingan dalam kehidupan sehari-hari? Setelah kalian mempelajari materi ini, diharapkan kalian akan memahami materi ini dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam belajar perbandingan, terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian skala sebagai suatu perbandingan. Yang kedua, menghitung faktor perbesaran dan pengecilan pada gambar berskala. Yang ketiga, memberikan contoh masalah sehari-hari yang merupakan perbandingan seharga dan perbandingan berbalik harga. Yang keempat, memecahkan masalah yang melibatkan perbandingan. Skala. Apakah kalian ada yang pernah mendengar arti kata skala? Atau manfaat kita mempelajari skala? Pada peta ini adalah salah satu contoh penerapan skala dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya kita akan mengetahui pengertian skala terlebih dahulu. Skala adalah perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak yang sebenarnya. Pada peta diketahui skala 1 berbanding 5.600.000 cm, artinya tiap 1 cm pada peta atau gambar mewakili 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Pada peta ini diketahui skala 1 berbanding 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Pada peta ini adalah salah satu contoh skala. Jarak antara Bogor dan Bandung adalah 2 cm pada peta. Jarak sebenarnya kedua kota tersebut dapat kita selesaikan dengan cara pertama, jarak Bogor ke Bandung 2 cm dikalikan 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Jadi, jarak antara Bogor ke Bandung jarak sebenarnya adalah 11.200.000 cm. Skala 1 berbanding N, artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili N cm jarak sebenarnya. Skala 1 berbanding N, artinya setiap 1 cm jarak pada peta atau gambar mewakili N cm jarak sebenarnya. Didapatkan rumus skala adalah jarak pada peta atau gambar
per jarak sebenarnya. Aduh, kenapa jadi? Pada gambar peta ini, diketahui jarak antara Bogor dan Cirebon adalah 4 cm. Tentukan jarak Bogor dengan Cirebon yang sebenarnya. Kita akan membahasnya. Diketahui skala pada peta sama dengan 4 cm. Jarak sebenarnya sama dengan 4 cm dikali 5.600.000 cm jarak sebenarnya. Didapatkan 22.400.000 cm atau 224 km. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Ibu Dian Purwati akan menjelaskan tentang pengertian perbandingan serta contohnya. Perbandingan adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Dalam membandingkan dua besaran yang sejenis, yaitu dalam perbandingan dua besaran dengan cara menghitung hasil bagi, besaran-besaran tersebut harus merupakan besaran yang sejenis, artinya harus mempunyai satuan yang sama. Hasil bagi kedua besaran merupakan suatu bilangan dalam bentuk paling sederhana, yaitu bentuk A per D atau A berbanding D, dengan A dan D merupakan bilangan bulat positif. Perbandingan antara A dan B dengan A. Oke anak-anak, di sini ada contoh, yaitu sederhanakan perbandingan berikut ini. A 45 berbanding 75 dan B 27 cm berbanding 180 cm. Jawab. A 45 berbanding 75 sama dengan 3 berbanding 5. Masing-masing dibagi 15. Yaitu FPB dari 45 dan 75 adalah 15. Jadi 45 dibagi 15 sama dengan 3. Kemudian 75 juga dibagi 15 sama dengan 5. Jadi 45 berbanding 75 sama dengan 3 berbanding 5. Penyelesaian yang B yaitu 27 cm berbanding 180 cm sama dengan 3 berbanding 20. Sama seperti sebelumnya, yaitu masing-masing dibagi 9. 9 adalah FPB dari 27 dan 180. Yang kedua, contoh yang kedua, ini adalah aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, uang Andi lebih 6.000 dari uang Indah. Perbandingan uang Andi dan Indah adalah 8 berbanding 5. Tentukan besar uang masing-masing. Penyelesaiannya adalah selisih perbandingan. Pertama adalah perbandingan yang tadi dikurangi, yaitu 8 dikurangi 5 sama dengan 3. Dapat dihitung besar uang Andi sama dengan 8 per 3 dikali 6.000 sama dengan 16.000. Dan uang Indah sama dengan 5 per 3 dikali 6.000 sama dengan 10.000. Jadi, besar uang Andi dan uang Indah masing-masing adalah 16.000 dan 10.000.
yang mempunyai selisih yaitu 6.000. A berbanding B adalah A berbanding B atau A per B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Roisa akan menjelaskan perbandingan seharga. Yang dimaksud dengan perbandingan seharga atau perbandingan senilai adalah perbandingan yang nilainya sama. Artinya, jika nilai awalnya semakin besar, maka nilai akhir juga membesar. Sebaliknya, nilai awal yang semakin kecil menyebabkan nilai akhir semakin kecil. Perhatikan perbandingan-perbandingan berikut. Jika nilai A berbanding B sama dengan 4 berbanding 5 dan C berbanding D sama dengan 4 berbanding 5, bentuk perbandingan seharga dapat diubah menjadi bentuk perkalian. Contohnya, A dikali D sama dengan B kali C atau A kali D sama dengan B kali C. Nah, sekarang ke perkalian silang. Pengubahan bentuk perbandingan menjadi bentuk perkalian A kali D sama dengan B kali C dapat diperoleh dengan cara berikut. Pada perbandingan, A dikalikan silang dengan D dan D dikalikan silang dengan C, sehingga diperoleh A kali D sama dengan B kali C. Pengerjaan seperti ini disebut dengan perkalian silang. Dengan demikian, dapat disimpulkan hal berikut. Jika A per B dikali C per D sama dengan A kali D sama dengan AB kali C. Sifat ini disebut perkalian silang. Sekarang ke suku tepi dan suku tengah. Yang mana sih suku tepi dan yang mana suku tengah? Suku tepi adalah A dengan D. Suku tengah adalah B dengan C. Bentuk perbandingan A per B sama dengan C per D dapat dinyatakan menjadi bentuk perkalian A kali D sama dengan B kali C. Oleh karena A berbanding B sama dengan C berbanding D sama artinya dengan A per B sama dengan C per D, maka perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D juga dapat diubah menjadi A kali D, B kali C. Sekarang ke sifat perbandingan. Pada perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D, dengan B, D tidak sama dengan 0. Berlaku sifat berikut. Hasil perkalian suku tepi sama dengan hasil perkalian suku tengah. Jadi, jika A berbanding B sama dengan C berbanding D, maka A kali D, B kali C. Ya, kita ke contoh soal. Tentukan nilai P, X, dan Y pada perbandingan-perbandingan berikut ini. Yang pertama, E per 5 sama dengan 72 per 8. Yang ke B, Q plus 4 per 24 sama dengan 2 per 3. Yang ke C, 5 berbanding 3 sama dengan X berbanding 45. Ya, sekarang kita ke penyelesaiannya. Dimana soal yang A adalah P per 5 sama dengan 72 per 8. Kita kali silangkan E dikali 8 dan 75 dikalikan 5. Ditanyakan adalah nilai P. Biarkan nilai P itu sendiri. Nah, dan angka 8 ini pindah ke ruang kanan sebagai pembagi. Jadi diperoleh P sama dengan 5 dikali 72 per 8. Maka didapat nilai P sama dengan 75. Kita ke penyelesaian yang kedua, di mana soalnya Q plus 4 per 24 sama dengan 2 per 3. Kita sekali silangkan Q plus 4 dikali 3
dan 24 dikali 2. Dapat 3 dikali Q plus 4 sama dengan 24 dikali 2. Kita kalikan 3 ini dengan yang ada di dalam kurung. Didapat 3Q plus 12 sama dengan 24 dikali 2, hasilnya 48. Kita pindahkan 12 ke ruas kanan bernilai positif menjadi negatif. Maka 3Q sama dengan 48 dikurangi 12 karena kenapa negatif? Karena angka 12 di ruas kiri ini positif. Jika dipindah ruaskan ke kanan, itu akan bernilai negatif. Maka diperoleh 3Q plus 36. Seperti yang sesudahnya, biarkan nilai Q itu sendiri karena yang ditanyakan adalah nilai Q. Dan angka 3 ini pindah ruas ke sebelah kanan sebagai pembagi. Jadi Q sama dengan 36 per 3 sama dengan 12. Maka nilai Q adalah 12. Kita ke penyelesaian yang kecil, dimana soalnya 5 berbanding 3 sama dengan X berbanding 45. Kita kali silangkan, dimana 5 dengan 45 adalah suku tepi, dan 3 dan X itu sebagai suku tengah. Kita satukan suku tepi sama suku tepi dikalikan dengan suku tengah dikalikan dengan suku tengah. Diperoleh 5 dikali 45 sama dengan 3 dikali X. Kita biarkan nilai X ini sendirian, karena yang ditanyakan adalah nilai X. Maka X sama dengan 5 dikali 45 per 3. Diperoleh nilai X adalah 45. Selanjutnya kita ke perbandingan berbalik harga. Perbandingan berbalik harga juga dapat dinyatakan dengan menggunakan abjad. Misalnya 3 per 2 berbalik harga dengan 6 per 9 dan 6 per 9 juga berbalik harga dengan 1 berbanding 6 berbanding 1 per 9, sebab 1 per 6 berbanding 1 per 9 itu sama dengan 1 per 6 dikalikan 9 per 1. Didapat 3 per 7. Untuk mendapatkan perbandingan P berbanding Q yang berbalik harga dengan A berbanding B, dapat digunakan perbandingan A berbanding B sama halnya dengan A per P berbanding A 1 per Q. Perbandingan berbalik harga. Perbandingan berbalik harga juga dapat dinyatakan dengan menggunakan kata. Misalnya 3 per 2 berbalik harga dengan 6 per 9 dan 6 per 9 juga berbalik harga dengan 1 per 6 berbanding 1 per 9, sebab 1 per 6 berbanding 1 per 9 sama halnya dengan 1 per 6 dikali 9 per 1, dapat 3 per 2. Untuk mendapatkan perbandingan P berbanding Q yang berbalik harga dengan A berbanding B,
dapat digunakan perbandingan berikut. A berbanding B sama halnya dengan 1 per P berbanding 1 per Q. Definisi perbandingan berbalik harga adalah perbandingan yang jika nilai awalnya semakin besar, maka nilai akhir akan semakin kecil. Sebaliknya, jika nilai awal semakin kecil, maka nilai akhir semakin besar. Kita ke contoh soal, di mana soalnya perbandingan P berbalik harga dengan A berbanding B. Jika A berbanding B sama dengan 3 berbanding 5 dan Q sama dengan 15, hitunglah P. Kita selesaikan, di mana yang tadi rumusnya adalah A berbanding B sama dengan 1 per P berbanding 1 per Q. 1 per Q berbanding dengan 1 per 15 karena yang diketahui nilai Q adalah 15. Kita masukkan nilai A itu 3 dan 5 ini dari nilai B. Kita kali silangkan, diperoleh 3 dikali 1 per 15 sama dengan 5 dikali 1 per P. Maka kita kalikan 3 dikali 1 itu 3 per 15 sama dengan 5 dikali 1 sama dengan 5. Jadi 5 per P. Lalu kita kali silangkan kembali. 3 dikali P dan 5 dikali 15. Kita biarkan nilai P itu sendiri karena yang ditanyakan adalah hitunglah nilai P. P sama dengan 5 dikali 15 per 3 karena 3 di sini pindah ruas ke ruas kanan sebagai pembagi. Maka nilai P adalah 25. Kita ke perhitungan perbandingan harga atau senilai. Lihatlah kolom di sini ada banyak meja, harga dalam rupiah, dan keterangan. Di mana banyaknya satu kemeja itu harganya Rp21.000. Banyaknya kemeja 2 itu harganya Rp42.000. Banyak kemeja 3 harganya senilai Rp63.000 dan seterusnya sampai banyaknya kemeja yang kelima itu seharga Rp105.000. Yang belum diketahui adalah X dengan harga Y. Maka hubungan di atas menunjukkan persamaan satu antara banyak kemeja dengan harganya. Harga untuk kemeja selalu pada setiap barisnya, yaitu 21 ditambah 21, jadi baris pertama ditambah baris kedua dan seterusnya 2, jadi baris ketiga 63.000, baris keempat 84.000, baris kelima 105.000, dan XY itu nilainya sama ditambahkan dengan
21.000. Mari kita ke contoh soal, di mana soalnya adalah jika 5 harga buku tulis adalah Rp6.000, berapa harga 2 lusin buku tulis? Nah, ini tanyakan 2 lusin buku tulis. Diketahui banyak buku tulis itu 5. Dan harga 5 buku tulis itu senilai Rp6.000. Yang ditanyakan adalah berapa harga 2 lusin buku tulis. Satu lusin itu sama dengan 12 buku. Nah, 5 buku tulis seharga Rp6.000. Maka harga per buku tulis adalah Rp6.000 dibagi 5 sama dengan Rp1.200.000 per buku. Jadi kita kalikan banyak yang diminta dengan harga per buku. Yang satu lusinnya 12, maka kita dikalikan 2 dikali 12 yang karena yang ditanyakan adalah 2 lusin. Diperoleh 24 dikali per buku Rp1.200 diperoleh Rp28.800. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Kurnia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibunya akan menjelaskan tentang perhitungan perbandingan berbalik harga atau berbalik nilai. Pertama-tama, perhatikan tabel berikut. Di situ ada 3 kolom, yaitu banyak ternak, banyak hari, dan keterangan. Keterangan yang dimaksud dalam tabel tersebut adalah keterangan baris dari tabel tersebut. Dari tabel itu menunjukkan pemasangan satu-satu antara banyak ternak dengan banyak hari untuk menghabiskan persediaan makanan dalam jumlah yang sama. Hasil kali antara banyak ternak dengan banyak hari selalu sama dalam setiap baris, yaitu 6 dikali 20 sama saja dengan 8 dikali 15 sama dengan 10 dikali 12 sama dengan 12 kali 10 sama dengan 15 kali 18 atau sama dengan A kali B yang menghasilkan 120. Dari tabel tersebut, maka diketahui bahwa perbandingan berbalik harga atau nilai berlaku jika banyak hewan bertambah, maka banyak hari untuk menghabiskan makanan berkurang, dan sebaliknya, jika banyak hewan berkurang, maka banyak hari harus bertambah. Langsung saja ke contoh. Contohnya, untuk menempuh jarak dari kota T ke kota M dengan mengendarai mobil diperlukan waktu 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Sedangkan pertanyaannya adalah berapa waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak itu jika kecepatan rata-ratanya 80 km per jam? Jawab. Cara penyelesaiannya adalah pertama-tama kita bandingkan 2 perbandingan, yaitu yang diketahui adalah waktu dan kecepatan. Dan waktu pertama adalah 5 jam dengan kecepatan rata-rata 72 km per jam. Sedangkan waktu yang kedua belum diketahui, tetapi mempunyai kecepatan rata-ratanya 8 km per jam. Waktu yang belum diketahui, kita misalkan dengan T. Ingat, jika kecepatan bertambah, maka waktu harus berkurang. Jadi, soal tersebut merupakan perbandingan berbalik harga
atau nilai. Kita ambil waktu pertama dan waktu kedua. Jadi dapat 5 berbanding T. Dan 1 berbanding 72 untuk kecepatan pertama. Berbanding 1/80 untuk kecepatan kedua. 1/80 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, maka didapat 5 kali 1/80. Dan T kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka didapat T dikali 1/72. Dari perkalian 5 kali 1/80 didapat 5/80. Dan T kali 1/72, maka didapat T/72. Hasilnya didapat 5/80 sama dengan T/72. Lalu kita kali silangkan menjadi 5 kali 70/2, 5 dikali 70/2, dan 8 dikali T. Maka didapat 80T sama dengan 5 kali 72. Kita pindahkan T ke ruas sebelah kanan, maka didapat T sama dengan 5 kali 70/2/80. Maka hasilnya didapat 4,5 jam. Jadi waktu yang diperlukan adalah 4,5 jam. Oke, kita lanjutkan penerapan perbandingan seharga dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan perbandingan seharga dan berbalik harga dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, perbandingan ada 2, yaitu perbandingan seharga yang berlaku jika besaran pada hal pertama bertambah, maka besaran pada hal kedua juga bertambah. Dan sebaliknya, jika besaran pada hal pertama berkurang, maka besaran pada hal kedua juga berkurang. Dan perbandingan berbalik harga berlaku jika besaran pada hal pertama bertambah, maka besaran pada hal kedua menjadi berkurang. Dan sebaliknya, jika besaran pada hal pertama berkurang, maka besaran pada hal kedua menjadi bertambah. Oke, langsung contoh. Dalam menyambut ulang tahun kelahiran anaknya, seorang ibu memperkirakan membutuhkan banyak beras sebanyak 6 kilo untuk menjamu 24 orang. Jika ibu itu mengundang 36 orang, berapa banyak beras yang harus disediakan? Jawab. Penyelesaiannya adalah pertama-tama kita bandingkan 2 perbandingan. Dalam soal diketahui banyak orang dan banyak beras. Untuk 24 orang, maka beras yang disediakan adalah 6 kilo. Sedangkan pertanyaannya, untuk 36 orang, berapa banyak beras yang harus disediakan? Maka kita misalkan dengan B.
Ingat, banyak orang yang diundang bertambah banyak, maka persediaan beras juga harus bertambah banyak. Maka soal tersebut berkaitan dengan perbandingan seharga. Kita bandingkan, banyak orang didapat 24 berbanding 36, sama dengan 6 berbanding B. Kita pindah ruaskan B ke sebelah kiri, maka didapat 24B sama dengan 36 dikali 6, karena 36 sebelah kiri berpindah ke sebelah kanan. Maka didapat 36 kali 6, 24, kita pindah ruaskan agar bisa diselesaikan ke sebelah kanan. Maka didapat 36 dikali 6 per 24. 36 dikali 6 per 24, maka B-nya sama dengan 9. Jadi, jika ibu itu mengundang 36 orang, maka beras yang harus disediakan adalah 9 kilogram. Soal kedua, seorang pemborong memperkirakan dapat menyelesaikan suatu pekerjaan selama 40 hari dengan banyak pekerja 48 orang. Setelah 10 hari, pekerjaan itu terhenti selama 6 hari. Pertanyaannya, berapa banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan itu dapat terselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan? Jawab. Sama-sama kita lihat soalnya lebih dalam. Di situ, untuk menyelesaikan pekerjaan selama 40 hari diperlukan 48 pekerja. Setelah 40 hari bekerja, jadi waktunya tinggal 40 hari pertama dikurangi 40 hari setelah bekerja, maka waktunya tinggal 30 hari dengan banyak pekerja 48 orang. Setelah terhenti 6 hari, waktunya tinggal 30 dikurangi 6 sama dengan 24 hari. Dengan banyak pekerja adalah K orang. Banyak hari 30 dan banyak pekerjanya adalah 48. Dan untuk banyak hari 24, maka banyak pekerjanya adalah K karena belum diketahui banyak pekerjanya. Diketahui karena waktu banyaknya hari berkurang, maka banyak pekerja harus bertambah. Maka soal ini berkaitan dengan perbandingan berbalik harga. Kita bandingkan banyak hari pertama dengan banyak hari kedua, maka didapat 30 berbanding 24. Sama dengan banyak pekerja pertama 1/48 berbanding 1 per K untuk hari kedua. Kita pindah ruaskan 1 per K ke sebelah kiri sehingga dapat 30 kali 1 per K. Dan 24 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka didapat 24 kali 1 per 48. Kita selesaikan 30 kali 1 per K didapat 30 per K. Dan 24 dikali 1 per 48 sama dengan 24 per 8. 24 per 48 dapat kita sederhanakan
dengan nilai 1/2. 30 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, maka dapat K 30 kali 2, maka K sama dengan 60. Jadi tambahan pekerjanya adalah 60 dikurangi banyak pekerja pertama sama dengan 12 orang. Maka banyak pekerja yang harus ditambah agar pekerjaan itu dapat selesai dalam waktu yang telah ditentukan adalah 12 orang. Latihan. Kita langsung ke latihan. Di sini ada beberapa latihan. Yang pertama, dalam suatu pesta untuk menjamu 150 orang tamu diperlukan 36 kg beras. Maka berapa kilogram beras yang diperlukan untuk menjamu 125 orang? Yang kedua, pengurus asrama memperkirakan dapat menyediakan makanan untuk 135 orang selama 8 hari. Jika persediaan makanan itu habis selama 6 hari, berapakah tambahan penghuni asrama tersebut? Yang ketiga, untuk menempuh jarak 36 km, sebuah mobil memerlukan 4 liter bensin. Berapa liter bensin yang diperlukan oleh mobil itu untuk menempuh jarak 252 km? Yang keempat, sebuah konveksi mendapat pesanan sebuah baju dengan jangka waktu 80 hari. Untuk memenuhi pesanan tersebut, konveksi memerlukan tenaga sebanyak 3.315 orang. Selama bekerja selama 25 hari, pekerjaan itu terhenti selama 10 hari. Berapa banyak kerja harus ditambah agar pesanan baju itu dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan? Yang kelima, dalam suatu lomba balap sepeda, seorang peserta dapat mencapai garis finish dengan kecepatan 15 km per jam dalam jangka waktu 7 jam. Setelah 3 jam berjalan, ia istirahat selama 45 menit. Berapa kecepatan rata-rata yang harus penutup? Rencana adalah jembatan menuju mimpimu. Jika tidak memiliki rencana, berarti tidak memiliki pijakan. Langkahkanlah kakimu menuju apa yang kamu cita-citakan. Putuskan apa yang kita inginkan, kemudian tuliskanlah sebuah rencana, maka kita akan menemukan kehidupan yang lebih mudah dibanding sebelumnya. Profil pemateri. Pemateri pertama, nama Yunisa Prihartina, NPM 1120 700. Untuk pemateri kedua, nama Dian Purwati, NPM 1120 70 254. Tempat tanggal lahir Cirebon 1 Juli 1994. Email diancancer94@yahoo.co.id. Status 54. Tempat tanggal lahir Indramayu 17 April 1994. Email yunisazuhri@yahoo.com. Untuk pemateri kedua, nama Dian Purwati, NPM. Profil pemateri ketiga, nama Roisa, NPM 1120 70 273. Tempat tanggal lahir Cirebon 14 Februari 1994. Email icholbrother@yahoo.com. Sebagai pemateri keempat, nama Nia Karnia, NPM 1120 70 196. Tempat tanggal lahir Cirebon 10 Agustus 1994. Email kenya@yahoo.com.